Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Setiawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, dan teman-teman kelas 6G yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Topik diskusi yang kami bahas, penelitian kuantitatif metode korelasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Luluk Rodotul Jannah NIM 2019-33076. Yang kedua, ada saya sendiri, Marlina Pratiwi NIM 2019-33288. Dan yang ketiga, M. Sirojudin Kamal NIM 2019-33299. Dan yang keempat, Farah Maulina NIM 2019-33310. Dan yang terakhir, Umi Salamah NIM 2019-33323. Materi yang akan kami sampaikan ada 5. Yang pertama, pengertian penelitian korelasi. Yang kedua, ciri-ciri penelitian korelasi. Yang ketiga, macam-macam penelitian metode korelasi. Yang keempat, desain dasar penelitian korelasi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Menurut Frankel dan Whelan, menyebutkan penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Penelitian model ini mengharuskan seorang peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Dan yang kedua, menurut Guy dalam Soekardi, penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Pengertian korelasi merupakan salah satu teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau disebut dengan korelasi positif, dan arah yang berlawanan disebut dengan korelasi negatif. Ciri-ciri penelitian korelasi ada 3. Yang pertama, penelitian korelasi tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen, serta tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasi memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya, dan latar realistik atau realistic setting. Yang ketiga, apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar atau degree hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan teknik analisis lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel diteliti. Macam-macam penelitian metode korelasi. Yang pertama, penelitian hubungan. Penelitian hubungan reasional atau korelasi sederhana
seringkali hanya disebut dengan korelasi saja. Digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antar sepasang variabel atau disebut dengan bivariat. Yang kedua, penelitian prediktif. Menurut Brock dan Gould dalam Abidin, menyatakan bahwa penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai atau diprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lainnya. Selanjutnya nomor 3, teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. 2 di antaranya yang akan dibahas di sini adalah regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Regresi ganda memprediksi satu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor. Seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Korelasi kanonik pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Selanjutnya, desain dasar penelitian korelasi. 1. Penentuan masalah. Muri Yusuf mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih masalah penelitian, antara lain yakni 1. Masalah yang akan diteliti harus jelas dan tidak meragukan. 2. Masalah yang akan diteliti hendaklah berarti, baik bagi diri pribadi, institusi, masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Masalah yang akan diteliti hendaklah berada dalam batas kemampuan dan jangkauan peneliti. 4. Masalah yang akan diteliti menarik minat peneliti. 5. Dalam menentukan dan memilih masalah yang akan diteliti, hendaklah mempertimbangkan faktor biaya. Dan nomor 6, data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar. Nomor 2, peninjauan masalah atau studi perpustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dengan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, dan artikel ilmiah dan narasumber. 3. Merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Rancangan penelitian merupakan tahapan di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diliti, yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antar variabel yang diliti menjadi kabur. Nomor 4, penentuan sampel. Sampel secara sederhana dapat dilakukan sebagai dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti yang mewakili populasi tersebut. Sugiono menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nomor 5, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan data yang dikumpulkan. Dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Pengukuran variabel dalam prosedur penelitian korelasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Sedang dalam penelitian prediktif, variabel prediktor harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel
kriteria terjadi. Jika tidak demikian, maka prediksi terhadap kriteria tersebut tidak ada artinya. Nomor 6. Analisis data. Pada dasarnya, analisis data dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Teknik korelasi bivariat dalam penelitian korelasional sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediksi variabel prediktor terhadap variabel kriteria. 7. Menyusun laporan. Laporan termasuk di dalamnya simpulan yang berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca secara ringkas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Kelebihan, penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kelemahannya adalah hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pada saling hubungan itu sering tidak menentu dan kabur, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.